Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Yang pertama, stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Yang kedua, stabilisasi penyeragaman. Yang ketiga, penerapan dui fungsi ABRI. Yang keempat, rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Dan yang kelima, kebijakan pembangunan Orde Baru. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, di mana melaksanakan pembangunan 1 pada 6 Juni 1968 yang dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan. Pada akhir tahun 1971, pemerintah Orde Baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan alasan tertentu, seperti pada masa demokrasi parlementer. Kemudian, pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, Soeharto pada masa awal pemerintahannya. Semuanya bertujuan untuk menggerakkan jalannya kegiatan pembangunan ekonomi, dan pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan baik jika ada stabilisasi politik dan keamanan. Stabilisasi penyeragaman, depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan penyusunan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-citanya. Presiden kemudian mengajukan draft P4 ini kepada MPR. Akhirnya pada tanggal 21 Maret 1978, rancangan P4 dipisahkan menjadi tahap MPR nomor 2, MPR tahun 1978. Tujuan penataran ini adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama di Garpan, persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinisasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem kebudayaan, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Setelah beberapa tahun berjalan, kritik datang dari berbagai kalangan terhadap pelaksanaan P4. Berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak peserta penataran pada umumnya mereka muak terhadap P4. Fakta ini kemudian disampaikan kepada Presiden agar masalah P4 ditinjau kembali. 4 bulan kemudian, pada tanggal 17 Juni 1985, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas yang menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau massa harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal mereka, sehingga sejak saat itu ada lagi Orsospol yang berasaskan lain selain Pancasila, semua sudah seragam. Demokrasi Pancasila yang mengakui hak hidup Bhinneka Tunggal Ika dipergunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk mematikan kebinekaan, termasuk memenjarakan atau mencekal tokoh-tokoh pengkritik kebijakan pemerintah Orde Baru. Dui fungsi ABRI. Secara umum, interferensi ABRI dalam bidang politik pada masa Orde Baru yang mengatasnamakan dui fungsi ABRI ini salah satunya adalah dengan ditempatkannya militer di DPR, MPR, serta DPD tingkat provinsi dan kabupaten. Selain itu, para anggota ABRI juga menempati posisi formal dan informal dalam pengendalian Golkar serta mengawasi penduduk melalui gerakan teritorial seluruh daerah dari mulai Jakarta sampai ke daerah terpencil. Selain dalam sektor eksekutif, ABRI dalam bidang politik juga terlibat dalam sektor legislatif. Meskipun militer bukan kekuasaan politik yang ikut serta dalam pemilihan umum, tetapi mereka tetap memiliki wakil dalam jumlah besar dalam DPR dan MPR melalui fraksi Karya ABRI. Keberadaan ABRI dalam DPR dipandang efektif oleh beberapa pihak dalam rangka mengamankan kebijaksanaan eksekutif dan meminimalisasi kekuatan kontrol DPR terhadap eksekutif. Aktivitas ini diperoleh dari adanya sinergi antara fraksi ABRI dan fraksi Karya Pembangunan dalam proses kerja DPR serta adanya perangkat aturan kerja DPR yang dalam batas tertentu
membatasi peran atau fraksi secara otonom. Rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru berlandaskan pada TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 yang isinya mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Konsekuensinya, kebijakan politik dalam luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa hingga benar-benar membangun perbaikan ekonomi rakyat. Bertolak dari kenyataan ekonomi seperti itu, maka prioritas pertama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi adalah memerangi atau menghentikan hiperinflasi, antara lain dengan menyusun APBN atau anggaran pendapatan belanja negara berimbang. Sejalan dengan kebijakan itu, pemerintah Orde Baru berupaya menyelesaikan masalah utang luar negeri sekaligus mencari hutang baru yang diperlukan bagi rehabilitasi maupun pembangunan ekonomi berikutnya. Masalah hutang piutang luar negeri itu, maka Orde Baru berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris, Perancis atau Paris Club untuk merundingkan hutang piutang negara, dan London, Inggris, London Club untuk merundingkan hutang piutang swasta. Selain mengupayakan masuknya dana bantuan luar negeri, pemerintah Orde Baru juga berupaya menggalang dana dari dalam negeri, yaitu dana masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pada awal Orde Baru mulai menunjukkan hasil positif. Pembangunan Orde Baru. Tujuan pembangunan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil untuk melaksanakan amanat masyarakat, maka pemerintah merencanakan pembangunan nasional yang diupayakan melalui program pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Dalam usaha mewujudkan tujuan nasional, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 1973, 1978, 1983, 1988 sampai 1993 menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya yang kemudian dijabarkan dalam rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Pertanian. Pada Pelita 1 yang dicanangkan landasan awal pembangunan Orde Baru dititik beratkan pada pembangunan di sektor pertanian yang bertujuan mengajar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaruan sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat melalui sektor pertanian yang ditopang oleh kekuatan koperasi dan sekaligus meletakkan dasar-dasar pembangunan dalam tahapan berikutnya. B. Pendidikan. Pada masa kepemimpinan Soeharto, pembangunan pendidikan mengalami kemajuan yang sangat penting. Pada tahun-tahun awal pelaksanaan program pembangunan SD Nipres, hampir setiap tahun ribuan gedung sekolah dibangun. Peningkatan jumlah sekolah dasar diikuti pula oleh peningkatan jumlah guru. Setelah perluasan kesempatan belajar untuk anak-anak usia sekolah, sasaran perbaikan bidang pendidikan selanjutnya adalah pemberantasan buta aksara. Keluarga berencana KB. Pada masa Orde Baru dilaksanakan program untuk pengendalian pertambahan penduduk yang dikenal dengan keluarga berencana KB. Pengadilan penduduk yang dimaksud adalah untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Keberhasilan Indonesia dalam pengadilan jumlah penduduk dipuji oleh UNICEF karena dinilai berhasil menurunkan tingkat kematian bayi dan telah melakukan berbagai upaya lainnya dalam rangka menyejahterakan kehidupan anak-anak di tanah air. Kesehatan masyarakat Posyandu. Pada tahun 1984 dikembangkan pos pelayanan terpadu Posyandu, di mana pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi dengan 5 programnya. Perkembangan puskesmas juga menampilkan hasilnya pada area Orde Baru. Salah satu induktornya adalah semakin baiknya tingkat kesehatan. Pada sensus 1971 hanya ada 1 dokter untuk melayani 20,9 ribu penduduk, dan sensus
1980, menunjukkan bahwa satu tenaga dokter untuk 11,4 ribu penduduk.